Ngapa ngulang lagi? Tidak kepencet selanjut tadi. Latar belakang. Kelompok lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normal secara perlahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. 1. Permasalahan paliatif care pada lansia. 1. Masalah kesehatan lansia. 2. Hambatan perawatan paliatif. 1. Masalah kesehatan lansia. A. Masalah kehidupan seksual. B. Perubahan perilaku. C. Pembatasan fisik. D. Palliative care. E. Pengguna obat. Klasifikasi palliative care. Palliative care atau keperawatan terapi. Di palliative care menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada palliative care religius. Agama merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, ada terapi palliatif radiasi. Terapi palliatif radiasi merupakan salah satu metode pengobatan dengan menggunakan radiasi atau sinar untuk mematikan sel kanker, akan membantu mencegah terhadap terjadinya kekambuhan. Yang ketiga, ada terapi palliatif metoterapi. Pemakaian metoterapi stadium palliatif adalah merupakan kecil masa tumor dan kanker untuk mengurangi nyeri, terutama tumor kemosositif. Ada tindakan perbedaan pada perawatan paliatif bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan menghilangkan gangguan fungsi organ tubuh akibat didesakan masa tumor atau mutasi. Yang kelima, ada terapi musik. Terapi musik, alunan musik dapat mempercepat pemulihan penderita stroke. Demikian hasil riset yang dilakukan oleh Finlandia. Penderita stroke rajin mendengarkan musik setiap hari. Menurut hasil riset itu, ternyata pengalaman meningkatkan pada ingatan verbalnya dan memiliki mood yang lebih baik dari penderita yang lebih menikmati musik. Fitosoterapi, gangguan citra diri dari berkaitan dengan kelompok perubahan citra fisik harga diri dengan citra fungsi sosial, psikologi dan fungsi dan sebagai dapat dicegah dan dikurangi dengan melakukan penanganan antisipatorik yang menandai, tapi hal ini dapat dilakukan secara optimal karena kondisi kerja yang belum memungkinkan. Yang ketujuh, ada hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi, dapat mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. 2. Hambatan perawatan paliatif. A. Kebijakan dan sistem kesehatan nasional sering tidak mencakup perawatan ini sama sekali. B. Pelatihan perawatan untuk profesional kesehatan seringkali terbatas atau tidak ada. C. Akses populasi terhadap penghilang rasa sakit opioid tidak memadai dan gagal memenuhi konvensi internasional mengenai akses terhadap obat-obatan esensial. D. Kurangnya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan, profesional kesehatan, dan masyarakat tentang perawatan paliatif. Dan apa manfaat yang dapat ditawarkan pada pasien dan sistem kesehatan. E. Hambatan budaya dan sosial. F. Kesalahpahaman bahwa memperbaiki akses terhadap analgetik opioid menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan zat. 2. Jenis-jenis tindakan terapeutik untuk perawatan paliatif care lansia. 1. Komunikasi terapeutik pada paliatif care. A. Definisi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah suatu pengalaman bersama antara perawat pasien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien.
Oleh karenanya, seorang perawat harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aplikatif komunikasi terapeutik agar kebutuhan dan kepuasan pasien dapat dipenuhi. B. Teknik komunikasi pada pasien dengan penyakit terminal, tahap dan denial. Pasien tidak siap menerima keadaan yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan reaksi menolak. Pada tahap ini, kita dapat mempergunakan teknik komunikasi. 1. Listening. 1. Dengarkan apa yang diungkapkan pasien, pertahankan kontak mata dan observasi komunikasi nonverbal. 2. Beri keamanan emosional yaitu dengan memberikan sentuhan dan ciptakan suasana tenang. 2. Silent. 1. Duduk bersama pasien dan mengkomunikasikan minat perawat pada pasien secara nonverbal. 2. Menganjurkan pasien untuk tetap dalam pertahanan dengan tidak menghindar dari situasi sesungguhnya. 3. Word opening. 1. Mengkomunikasikan topik atau pikiran yang sedang dipikirkan pasien. 2. Perawat perlu waspada terhadap isyarat pasien dengan denial dengan cara menanyakan tentang kondisinya atau prognosisnya dan pasien dapat mengekspresikan perasaannya. Lanjutan. 2. Tahap anger atau kemarahan terjadi karena kondisi pasien mengancam kehidupannya dengan segala hal yang telah diperbuatnya, sehingga menggagalkan cita-citanya. Pada tahap ini, kita dapat mempergunakan teknik komunikasi listening. Yang pertama yaitu memberikan pasien untuk mengekspresikan keinginan, menggambarkan apa yang akan terjadi pada mereka. 2. Beri perhatian dan lingkungan yang nyaman dan cegah injury. Yang ketiga, biasanya pasien akan merasa berdosa telah mengekspresikan perasaannya yang marah. Perawat perlu membantunya agar mengerti bahwa marah merupakan hal yang normal dalam merespon perasaan kehilangan menyerang kematian. Yang keempat yaitu tahap depresi atau pasien cenderung untuk tidak banyak bicara dan mungkin banyak menangis. Yang pertama, perlakuan pasien dengan sabar, penuh perhatian dan tetap realitas. Yang kedua, kaji pikiran dan perasaan serta persepsi pasien. Jika ada asal pengertian, harusnya diklarifikasi. Yang ketiga, pada fase ini perawat selalu hadir di dekatnya dan mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan oleh pasien. Akan lebih baik jika berkomunikasi secara non-verbal, yaitu duduk dengan tenang di sampingnya dan mengamati reaksi-reaksi non-verbal dari pasien sehingga menemukan rasa aman bagi pasien. Lanjutan, tahap acceptance, atau terjadi proses penerimaan secara sadar oleh pasien dan keluarga tentang kondisi yang terjadi dan hal-hal yang akan terjadi yaitu kematian. Pertama ada informing, kedua membantu dan memberikan pendidikan kesehatan tentang aspek yang sesuai dengan kesejahteraan atau kemandirian pasien. Ketiga, broad opening. Keempat, komunikasikan kepada pasien tentang apa yang dipikirkannya dan harapan-harapannya. 3. Tindakan terapi medis yang diberikan pada masalah paliatif lanjut usia. Unsur terapi paliatif yang paling penting ialah penata laksanaan nyeri atau pain control, misalnya untuk pasien kanker dalam konteks kedokteran paliatif. Yang menjadi tujuan dokter dengan tindakan ini ialah menghilangkan nyeri sebagai efek baik. Pasien berpeluang meninggal merupakan efek buruk yang memang telah diketahui sebelumnya, tetapi tidak dimaksudkan secara langsung sebagai tujuan. Pasien dengan proses keganasan yang telah bermetastasis merasakan nyeri hebat. Analgetik konvensional yang diberikan tidak dapat menghilangkan nyeri lagi sehingga diperlukannya pemberian morfin dengan dosis yang makin meningkat dan makin sering. Tim medis biasanya diperhadapkan pada pemberian dosis morfin yang makin meningkat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Di satu sisi, pemberian morfin merupakan satu-satunya cara yang efektif pada kasus terminal ini. Pemberian morfin yang bertujuan baik untuk menghilangkan nyeri atau efek baik, tetapi bila pasien meninggal karenanya, hal itu bukan merupakan efek yang dimaksudkan. Lanjutan.
3. Tahap bargaining atau kemarahan biasanya mereda dan pasien dapat menimbulkan kesan sudah dapat menerima apa yang terjadi dengan dirinya. 1. Focusing. Yang pertama, bantu pasien mengembangkan topik atau hal yang penting. Kedua, ajarkan pasien agar dapat membuat keputusan dalam hidupnya yang bermakna. Yang kedua yaitu sharing perfection. Yang pertama, menyampaikan pengertian perawat dan mempunyai kemampuan untuk meluruskan kerancuan. Yang kedua, dengarkan pasien pada saat bercerita dalam hidupnya. Lanjut, asuhan keperawatan pada lanjut usia yang mengalami permasalahan paliatif untuk kekhususan pada pasien lanjut usia. Yang pertama, lanjut usia akan menghadapi kondisi yang mana penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Artinya, terapi yang diberikan hanya bersifat simptomatis atau paliatif, bukan kuratif. Artinya tidak berfokuskan pada untuk penyembuhan dari lansia ini sendiri. Kemudian lanjut usia cenderung mengalami kelemahan dan kerapuhan baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian memungkinkan pasien lanjut usia tidak mampu mengalami stres fisik dan mental yang timbul dari luar atau dari lingkungannya. Kemudian lanjut usia ini berada di ambang kematian yang terutama akan menimbulkan ketakutan dan kegelisahan yang sudah tentu perlu mendapatkan simpati dan dukungan mental ataupun spiritual. Kemudian bila proses kematian berlangsung lama, artinya memakan waktu yang panjang pada lansia tertentu yang mengalami penyakit kronis, faktor etika dapat menjadi masalah yang harus diatasi. Artinya hal ini akan berfokus pada paliatif untuk kekhususan pada pasien lanjut usia. Selanjutnya, asuhan keperawatan lanjut usia dengan loss ataupun kehilangan. Terdapat beberapa hal. Yang pertama ada sebab-sebab kehilangan, yaitu kehilangan fungsi, misalnya fungsi seksual, fungsi kontrol usus, hilangnya gambaran diri, citra diri, kemudian hilangnya seseorang yang dekat dengan hubungan dari pasien ini tadi, misalnya keluarga, kerabat, teman, dan sebagainya. Kemudian kehilangan barang yang berharga, misalnya rumah, mobil, dan tabungan. Bisa juga kehilangan yang lainnya, misalnya jabatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada gejala-gejala umum. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahap 1 yaitu merasa shock ataupun terpukul dan tidak percaya. Kemudian tahapan yang kedua biasanya muncul kesadaran akan peristiwa kehilangan tersebut, memungkinkan klien akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang peristiwa kehilangan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pulih kembali. Tingkah laku yang tampak biasanya kemampuan untuk memahami dan menghayati kehilangan tersebut setelah dilakukan kegiatan hidupnya sehari-hari, biasanya dengan cara merencana masa depan, kedepannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada penata laksanaan, yaitu terdapat 3 tahapan juga untuk penata laksanaan. Tahap yang pertama, luangkan waktu sekurang-kurangnya 15-20 menit sehari untuk bercakap-cakap bersama klien lansia ini tadi. Berikan kesempatan pada klien untuk mengarahkan pembicaraan, kemudian katakan kepada klien jika peristiwa itu berarti melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian terima tingkah laku klien yang tidak merusak fisik. Tahapan yang kedua, gabungkan pengaruh peristiwa kehilangan tersebut baik pada diri klien, keluarga, dan kerabat dekat. Kemudian libatkan klien dalam merencanakan melakukan perawatan diri. Dan tahapan yang terakhir, tahapan yang ketiga, diskusikan bersama klien lanjut usia ini tadi dari segi-segi positif dan negatif peristiwa kehilangan tersebut. Kemudian berikan motivasi untuk merencanakan masa depannya seperti apa. Kemudian apabila pasien ini menyangkal dan melakukan sesuatu yang membahayakan fisiknya, batasi tindakan tersebut. Ulangi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan klien agar ia dapat mencari jawaban yang berkat bantuan perawat ini tadi, ia mampu
mengenali hal-hal yang tidak dia ketahui. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pada asuhan keperawatan lanjut usia dengan loss kehilangan ini tadi, yaitu rencana selanjutnya. Yang pertama, yakinkan bahwa klien lanjut usia masih mempunyai dukungan baik secara keluarga, teman, kerabat dekat dan sebagainya. Kemudian yakinkan bahwa klien lanjut usia ini sadar akan normalnya keadaan tersebut dan mengerti setiap orang juga mengalami proses yang sama, mengalami kehilangan pada semasa hidupnya. Kemudian asuhan keperawatan lanjut usia dengan tidak ada harapan sembuh yang mengalami saat kematian, bisa dari tanda-tanda klien lanjut usia mengalami kematian, bisa sebab-sebab dari kematian, tanda-tanda kematian, pengaruh dari kematian itu sendiri dan tahap-tahap menuju kematian, penata laksanaannya sesuai dengan asuhan keperawatan lansia dengan tidak ada harapan sembuh yang mengalami saat kematian. 4. Asuhan keperawatan pada lanjut usia. 1. Pengkajian. 2. Diagnosa keperawatan. 3. Rencana keperawatan. 4. Implementasi keperawatan. Dan 5. Evaluasi keperawatan. 1. Pengkajian. Pengkajian pada klien dengan penyakit terminal menggunakan pendekatan holistik, yaitu suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap klien, bukan hanya pada penyakit dan aspek pengobatan dan penyembuhan saja, akan tetapi juga aspek psikososial lainnya. Salah satu metode untuk membantu perawat dalam mengkaji data psikososial pada klien terminal yaitu dengan menggunakan metode Person. Metode Person. P. Personal Strength Hub, yaitu kekuatan seorang ditunjukkan melalui gaya hidup, kegiatannya atau pekerjaannya. Contoh yang positif, 1. Bekerja di tempat yang menyenangkan, bertanggung jawab penuh, dan nyaman. Bekerja dengan siapa saja dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian, contoh yang negatif, 1. Kecewa dalam pengalaman hidup. Emotional reaction, yaitu reaksi emosional yang ditunjukkan dengan klien. Contoh yang positif, 1. Bingung tetapi mampu memfokuskan keadaan. 2. Contoh yang negatif, 1. Tidak berespon atau menarik diri. Lanjutan, R. Respon to stress, yaitu respon klien terhadap situasi saat ini atau di masa lalu. Contoh yang positif, yang pertama memahami masalah secara langsung dan mencari informasi. Yang kedua, menggunakan perasaannya dengan sehat, misalnya latihan dan olahraga. Dan untuk contoh yang negatif, yang pertama ada menyangkal masalah, yang kedua yaitu ada pemakaian alkohol. Kemudian untuk yang S, yaitu support system, yaitu keluarga atau orang lain yang berarti, atau orang yang mendukung. Untuk contoh positifnya yaitu ada dari keluarga atau dari lembaga di masyarakat. Dan untuk contoh yang negatif yaitu yang pertama ada tidak mempunyai keluarga. Kemudian yang O, ada optimum health goal, yaitu alasan untuk menjadi lebih baik atau motivasi klien untuk menjadi lebih sehat. Untuk contoh yang positif yaitu pertama menjadi orang tua, yang kedua melihat hidup sebagai pengalaman positif, dan untuk contoh yang negatif yaitu yang pertama ada pandangan hidup sebagai masalah yang terkuat, kemudian yang kedua ada tidak mungkin mendapatkan yang terbaik. Kemudian untuk yang N atau nexus, yaitu bagian dari bahasa tubuh mengontrol seseorang mempunyai penyakit atau mempunyai gejala yang serius. Contoh yang positif yang pertama melibatkan diri dalam perawatan dan pengobatan, dan untuk contoh yang negatif yang pertama ada tidak berusaha melibatkan diri dalam perawatan, dan yang kedua ada menunda keputusan. Dan untuk pengkajian yang perlu diperhatikan klien dengan penyakit terminal menggunakan pendekatan meliputi yang pertama ada faktor predisposisi. Yang pertama ada riwayat psikososial termasuk hubungan-hubungan interpersonal, penyalahgunaan zat, perawatan psikiatri sebelumnya. Dan yang kedua ada banyaknya distress yang dialami dan respon terhadap krisis. Ketiga, kemampuan coping dari klien. Kemudian ada yang keempat, social support system termasuk sumber-sumber yang ada dan dibutuhkan sumber support tambahan. Kemudian yang kelima, tingkat perkembangan. Yang keenam yaitu ada fase penyakit cepat terdiagnosa, pengobatan dan post-pengobatan, yaitu saat terdiagnosa, kemudian pengobatan dan setelah pengobatan. Yang ketujuh ada identitas kepercayaan diri, pendekatan nilai-nilai dan filosofi hidup. Dan untuk kedelapan yaitu adanya reaksi sedih dan kehilangan,
9 pengetahuan klien tentang penyakit, 10 pengalaman masa lalu dengan penyakit, 11 persepsi dan wawasan hidup respon klien terhadap penyakit terminal, persepsi terhadap dirinya, sikap, keluarga, lingkungan, tersedianya fasilitas kesehatan, dan beratnya perjalanan penyakit. Yang ke-12 ada kapasitas individu untuk membuat psikososial kembali dalam penderitaan. Faktor sosiokultural, klien mengekspresikan sesuai dengan tahap perkembangan pola kultur atau latar belakang budaya terhadap kesehatan, penyakit, penderitaan, dan kematian yang dikomunikasikan baik secara verbal maupun verbal. 1. Faktor presipitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi klien terminal yaitu 1. Prognesa akhir penyakit yang menyebabkan kematian. 2. Faktor transisi dan arti kehidupan menuju kematian. 3. Support dan keluarga orang terdekat. 4. Hilangnya harga diri karena kebutuhan tidak terpenuhi sehingga klien menarik diri, cepat tersinggung, dan tidak ada semangat hidup. 4. Faktor perilaku. 1. Respon terhadap klien. Bila klien terdiagnosa penyakit terminal, maka klien akan mengalami krisis dan keadaan ini mengakibatkan keadaan mental klien tersinggung sehingga secara langsung dapat mengganggu fungsi fisik atau penurunan daya tahan tubuh. 2. Respon terhadap diagnosa. Biasanya terjadi pada klien yang terdiagnosa penyakit terminal adalah syok atau tidak percaya perubahan konsep diri klien terancam. Ekspresi klien dapat berubah, emosi kesedihan, dan kemarahan. 3. Isolasi sosial. Pada klien terminal merupakan pengalaman yang sering dialami. Klien kehilangan kontak dengan orang lain dan tidak tahu dengan pasti bagaimana pendapat orang terhadap dirinya. 5. Mekanisme coping. 1. Daniel adalah mekanisme coping yang berhubungan dengan penyakit fisik yang berfungsi pelindung klien untuk memahami penyakit secara bertahap. 2. Regresi. Mekanisme klien untuk menerima ketergantungan terhadap fungsi peran. Mekanisme ini juga dapat memecahkan masalah pada peran sakit klien dalam masa penyembuhan. 3. Kompensasi. Suatu tindakan di mana klien tidak mampu mengatasi keterbatasannya karena penyakit yang dialami. Selain dari faktor-faktor yang mempengaruhi di atas, yang perlu dikaji saat pengkajian pada klien terminal singkat, kesadaran. Asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. B. Perasaan takut. Kebanyakan pasien merasakan takut terhadap rasa nyeri yang tidak terkendalikan yang begitu sering diasosiasikan dengan keadaan sakit terminal, terutama apabila keadaan itu disebabkan oleh penyakit yang ganas. Perawat harus menggunakan pertimbangan yang sehat apabila sedang merawat orang sakit terminal. Perawat harus mengendalikan rasa nyeri pasien dengan cara yang tepat. A. Emosional. Emosional pasien yang muncul pada tahap menjelang kematian mudah marah. B. Tanda vital. Perubahan fungsi tubuh seringkali tercermin pada suhu badan, denyut nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Mekanisme fisiologis yang mengaturnya berkaitan satu sama lain. C. Kesadaran. Kesadaran yang sehat dan adekuat dikenal sebagai awas waspada yang merupakan ekspresi tentang apa yang dilihat, didengar, dialami, dan perasaan keseimbangan. Nyeri, suhu, raba, getar, gerak tekan, dan sikap bersifat adekuat.